Selamat sore. Hari ini Bapak ingin mengajar mengenai masih dalam kartu nama, pembuatan kartu nama, tetapi kartu nama tersebut ada logo yang tersisip di dalamnya. Inilah contoh dalam pembuatan kartu nama. Jadi nanti suatu saat kelak kalian membuatnya logo yang kompleks, jadi tidak canggung dan sudah ada dasar dalam pembuatan logo. Nah, dalam pembuatan logo ini pada kartu nama Bapak sudah menerangkan dari awal dasar-dasar daripada gimana cara memotong, menyisip daripada gambar. Jadi tinggal kalian bisa mengembangkan. Bagian yang terpenting atau esensinya adalah bagian logo ini. Tetapi untuk tulisan seperti ini, teks, saya rasa Bapak tidak usah menerangkan lagi. Sudah bisa kalian mengikutinya. Tetapi untuk fontnya itu harus disesuaikan. Untuk nama itu disesuaikan dengan nama kalian masing-masing. Sedangkan General Affair itu tetap saja, PT Pervindo tetap saja. Nah, ini bisa dirubah. Kalau tidak dirubah bisa mengikuti aja, nggak usah. Kalau kalian bingung bisa mengikuti semuanya yang ini. Tinggal kalian membawa tulisan ini sendiri ya, yang ada di sini aja. Kalau kalian bingung untuk mengarang atau membuat sesuatu yang lain. Mari kita lihat untuk pembuatan kartu nama. Ini tadi sudah dibuat. Jadi Bapak ulangi lagi. Untuk pembuatan logo bisa diperhatikan seperti ini. Pertama, kalian buat diameter yang terbesar dulu. Kemudian dipaskan dengan diameter yang ini karena ini ya terlalu diameter yang lebih besar dan diameter yang lebih kecil di dalamnya. Masih kondisi diameter yang lebih besar. Tinggal kalian mengklik bagian ini, kemudian di drag ya, dan klik kanan. Jadi tinggal didorong aja. Seperti ini layaknya. Jadi untuk diameter yang terbesar dan yang terkecil di dalamnya. Nah, sedangkan diameter yang kecil-kecil ini bisa kalian buat juga dari sini. Tidak usah kalian buat ulang. Tinggal klik bagian atas, tekan shift, dan tekan daripada diameter dalamnya. Kemudian di drag, lepas, dekatkan pada gambar yang sudah ada. Jadi Bapak menggambar ini gambar yang sudah ada aja, maksudnya mentrace gambar yang sudah ada ya. Jadi kalian tidak usah bingung lagi cara membuatnya karena masih belajar. Kalau masih kondisinya
bingung, silakan kalian bertanya caranya gimana. Nah, untuk bagian ini yang terkecil sudah jadi, kalian sama klik bagian diameter atasnya, yang di bawahnya, kemudian di drag, klik kanan, kemudian kecilkan. Bila diameternya tidak pas, ya tinggal dipaskan dari garis-garisnya yang kurang pas. Ya, seperti ini kalau udah pas. Begitu pula sama yang di atasnya, masih diameter kecil. Bagian ini klik, jangan lupa tekan shift supaya bisa menyatu. Dan dekatkan pada diameter gambar. Nah, untuk gambar yang sudah jadi ini, Bapak berikan nanti di link di Google Classroom. Jadi supaya kalian bisa mendownloadnya dan langsung mempraktekannya. Jadi tidak membuat ulang, hanya sebatas mentres ulang, ya. Nah, seperti ini sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, kalian bisa, nah bagian ini garis yang besar kan memotong diameter yang kecil. Gimana caranya untuk bisa memotongnya? Bagian keseluruhan, Bapak ulangi lagi, bagian terkecil ini diklik, kemudian diameter yang dalam juga diklik, tapi dengan catatan tekan shift. Jadi seperti ini, ada titik-titiknya, dan diameter dalam juga ada. Kemudian di combine, ya, ini combine dengan tujuan supaya tidak lepas, ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, Bapak lihat nih, lepas nggak? Jelas lepas, ya, karena tidak di-combine. Nah, oleh sebab itu semuanya harus di-combine. Caranya sama. Ini diameter dalam yang terbesar, tekan shift, diameter luar, terus combine. Ya, begitu pula yang lain sama, supaya cepat aja. Nah, sudah di-combine semua, yaitu kita melakukan tracing atau memotong bagian yang diameter besar dengan cara klik bagian diameter kecil, karena diameter besar yang mau dipotong oleh diameter kecil. Tekan shift, kemudian klik diameter dalamnya. Jadi ada titik-titiknya seperti layaknya. Kemudian tekan daripada trim. Nah, terlihat seperti ini. Ya, ada bagian yang terpotong. Begitu pula yang lain selanjutnya. Tekan shift, diameter luar. Ya. Ya, terpotong juga. Dan ini diameter terkecil. Tekan shift, diameter terbesarnya diklik. Kemudian trim. Nah, setelah jadi semua, ini belum terlepas diameter yang terbesarnya. Oleh sebab itu gimana caranya lepas? Yaitu tekan diameter terbesar. Kemudian kalau misalkan, nah di sini ada, karena tertutup dengan wajah saya, tekan daripada ini, yaitu break apart. Ya. Jadi yang tadi di-combine dilepas. Semuanya sama. Oh, ini sudah terlepas semua ini posisinya, tinggal di delete aja. Ya.
Ini pun sama, tinggal di delete. Nah, di sini ada celah kecil. Gimana caranya memotongnya? Tinggal kalian menggesernya saja. Ya, kemudian klik kanan, tekan shift, kemudian klik daripada garis yang diameter yang terbesarnya itu, kemudian di trim. Ya. Nah, bagian ini bisa kalian hilangkan dan terlihat memotong. Kemudian sama juga yang ini. Kemudian dekatkan dan klik kanan ya. Nah, bagian ini tekan daripada shift dan klik bagian terluar dan trim. Ya. Seperti ini layaknya. Begitu pula yang ini sama ya. Kemudian tekan shift, tekan diameter keluar dan trim. Ya. Nah, bagian ini sudah terlihat jadi daripada ini, tinggal bagian antara warna hijau muda sama hijau tua itu ada sisipan daripada atau potongan, tinggal kalian menggunakan ini rectangle ya atau kotak, tapi ditipiskan ya sesuai dengan diameternya aja. Kemudian di rotate ya, atau diputar, kemudian dekatkan. Nah, kemudian kalian bisa tekan shift dan tekan diameter yang besarnya, kemudian di trim. Nah, untuk memotong yang lainnya ini juga sama, supaya sama kedudukannya, tinggal tekan Ctrl dan di mirror ya, supaya kondisinya sudutnya sama. Dan ini tekan garisnya dan tekan shift dan klik garis terbesarnya dan tekan trim ya. Nah, itu sudah terlihat. Bagian ini masih ini, kita buat ulang aja satu lagi atau yang aslinya aja ya. Kita dekatkan lagi. Nah, seperti ini. Kemudian tekan shift dan klik diameter yang terbesar dan tekan bar trim ya. Kemudian kita warnai, ini sudah jadi semua. Kalian cari yang warnanya cocok dengan warnanya agak iya. Wih, hijaunya hijau
Oke lah, kurang ya. Oke, ini kemudian set outline color. Itu kalau misalkan pakai yang Corel 2020. Nah, ini ketutup. Oh, tadi harusnya dikepak dulu. Iya. Ini hijaunya agak tua. Kalau kurang pas, kalian cari yang lebih tepatnya ya. Ini sebagai contoh saja. Ini sama. Ya. Oh iya, di sini ada warnanya. Iya, warna yang tertumpuk. Iya. Nah, ini warnanya sudah ada, yang sudah di-trace ulang, gitu. Kalian bisa membuatnya dengan cara seperti ini, karena cara cepatnya. Kalau misalkan satu persatu kalian membuat logo ini agak kesulitan. Bapak ngajarkan dengan cara tracing terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk font yang ada di bawah ini, font ini sulit dicari. Gimana caranya untuk membuatnya? Kita kalau toh tidak bisa dibuat atau dicari menggunakan font yang ada di CorelDRAW di sini, ya banyak sekali font, agak kesulitan dan lama, dan font ini langka, jarang digunakan. Oleh sebab itu caranya seperti ini. Jadi kalian membuatnya kotak terlebih dahulu. Nah, ini setelah jadi kotak seperti ini, dibuat hairline aja. Ya, jangan ada nilainya. Ini ada nilainya, dibuat hairline. Dengan tujuan yaitu garis tipisnya yang asli terlihat. Nah, sedangkan ada bagian ini, bagian yang radius, yaitu menggunakan radius atau gini aja. Sorry. Nah, seperti ini lebih cepatnya. Kalau misalkan dimasukkan di bagian ini, ya klik lama sekali. Ya. Tinggal didorong aja. Nah, setelah jadi bagian ini, kemudian di bagian yang lain sama. Tinggal diklikkan
di garis geser yang sudah jadi, kemudian dekatkan dan klik kanan. Nah, untuk bagian yang miringnya tinggal dimiringkan saja. Ya. Kemudian dipaskan. Nah, bagian yang lain ini sama caranya. Kita masukkan yang kalau yang lurus sama yang lurus. Nah, kemudian ini juga sama. Putar. Karena banyak sekali radiusnya. Terlihat di sini radius. Jadi harus sama dengan yang ada di sini. Nah, yang bawah sama yang bawah juga. Nah, ini tengah. Itu dipaskan. Nanti kalau kurang jelas, nanti pada sesi tatap muka kalian bisa mempertanyakan lagi gimana caranya. Nah, ini cara cepatnya seperti ini. Kemudian kita klik, tekan shift, klik, dan klik ya. Langsung di well. Langsung jadi seperti ini. Ya. Begitu pula yang lain, yaitu yang lainnya. Sama caranya. Nah, setelah jadi, ini ada bagian yang sudah jadi seperti ini layaknya. Bapak sudah buat. Jadi bagian yang terpenting saja Bapak kerjakan. Jadi yang lain saya rasa sama caranya. Kalau misalkan R, ini tinggal ngambil daripada yang kecil, kemudian diputar. Ya. Nah, ini ngambil, bisa ngambil dari sini. Nah, ini numpuk juga nggak apa-apa. Sebenarnya tumpuk juga nggak jadi masalah. Kalau misalkan ada kesulitan membuatnya.
Nah, kemudian kalian bisa menghubungkan dengan cara menggunakan welding atau weld. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada bagian yang belum pas, kalian menggunakan ini seperti layaknya contohnya seperti ini. Menggunakan shape tool, kemudian diklik bagian knotnya, lepaskan, Nah, kalau misalkan posisinya ini ada yang mengangkat, berarti kita harus membuat knot satu, kemudian bagian ini add knot, ya. Jadi supaya ini tidak mengangkat, tidak merubah struktur. Nah, ini oke. Dan tadi tinggal klik aja. Yaitu caranya yang sekiranya bagiannya tersulit, Bapak berusaha untuk menerangkan. Yang lainnya saya rasa mudah, jadi tidak usah Bapak terangkan lagi. Nah, yang ini setelah terlihat jadi, oh ya, untuk tulisan make it easier gitu, itu kalian bisa membuatnya contohnya seperti ini. Ini agak renggang, IT easier. Yang semula seperti ini, itu fontnya kalau nggak salah sih menggunakan Times Roman. Tekan saja T, kemudian kalian cari Times Roman. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Untuk paskan dulu aja. Ya. Nah, ini lebih kecil biasanya. Oleh sebab itu gimana caranya supaya sama pas menggunakan ini shape tool. Nah, ada tanda seperti ini, kemudian digeser. Nah, itu. Ya. Ini kalau misalkan mau dilepas juga bisa. Dalam arti kata dikeluarkan satu persatu, tinggal tekan Ctrl K. Jadi satu bagian. Iya. Ini kelihatan sudah.
begitu pula yang ini. Jadi karena terhimpit, jadi kita berusaha untuk gimana caranya supaya bisa sama. Ya, itu caranya. Nah, yang ini kalian bisa hilangkan, dan Bapak sudah jadi, tinggal masukkan saja. Ya. Nah, itu caranya. Cara daripada membuat kartu nama. Ukurannya sama seperti kemarin, bahwa ukurannya adalah 90 kali 55. Kalau menggunakan cm berarti 9 cm. Ininya adalah 5,5. Ya. Nah, yang kotaknya juga sama, tinggal kotak ini ya tinggal dikecilkan. Ya, kalau mau ngikutin pas kotaknya itu kadangkala tidak sama ya, karena dibuatnya berbentuk JPEG. Ya, kalau ngepaskan itu jelas agak berbeda sedikit. Ya. Nah, tinggal dipaskan. Ya. Nah, inilah pembuatan kartu nama. Namanya nama kalian sendiri, Bapak ulangi. Bagian bawahnya tetap. Ini PT tetap saja. Bagian bawah ini namanya boleh dirubah beserta emailnya. Kalau tahu tidak bisa dirubah, dalam arti kata tidak mau mencari yang lain, ya bisa kalian menggunakan seperti ini. Itu saja yang Bapak terangkan untuk pertemuan kedua pembuatan kartu nama. Jadi dengan tujuan supaya kalian mengerti gimana caranya membuat kartu nama yang ada logonya, kemudian di-trace atau dijiplak ulang. Sekian saja Bapak memaparkan daripada pembuatan kartu nama. Silakan kalian buat di rumah. Nanti pada sesi pertemuan Bapak berusaha untuk menilai dan mengkoreksinya.